Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Heni Nafikoh, MPD, selaku dosen pengampu antropobiologi anak usia dini kelas B1 PG PAUD non-reguler 2025, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Midadina Maila Miyazaki dari PG PAUD IKIP Siliwangi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisis statistik deskriptif dan komparatif data antropometri anak usia dini. Pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini merupakan fondasi penting bagi kualitas sumber daya manusia di masa depan. Salah satu cara untuk memantau pertumbuhan anak adalah melakukan pengukuran antropometri. Pada video ini, kita akan membahas bagaimana menganalisis data antropometri anak usia dini menggunakan statistik deskriptif dan komparatif untuk menggambarkan kondisi pertumbuhan serta membandingkan perbedaan antar kelompok secara ilmiah dan sistematis. Deskriptif terhadap data antropometri anak usia 5-6 tahun menunjukkan bahwa tinggi badan anak memiliki rata-rata sebesar 110,3 cm dengan simpangan baku sebesar 3,7 cm dan berat badan anak rata-rata 17,20 kg dengan standar deviasi 2,17 kg. Nilai ini menunjukkan adanya variasi tinggi badan dan berat badan anak dalam kelompok penelitian. Tinggi badan anak dan berat badan anak memiliki rentang yang cukup beragam, yang mengindikasikan bahwa kondisi pertumbuhan anak tidak seragam, di mana sebagian anak memiliki tinggi badan dan berat badan di bawah standar pertumbuhan sesuai usia. Berdasarkan hasil statistik komparatif, terlihat adanya perbedaan tinggi badan antar kelompok status pertumbuhan anak. Kelompok anak yang terindikasi stunting memiliki tinggi badan dan berat badan paling rendah dibanding kelompok beresiko stunting dan normal. Sementara itu, kelompok anak normal menunjukkan tinggi badan yang sesuai dengan umurnya. Perbedaan antar kelompok ini menunjukkan bahwa status pertumbuhan anak bervariasi dan menegaskan masih ditemukannya permasalahan stunting pada anak usia dini yang memerlukan perhatian melalui pemantauan pertumbuhan dan intervensi gizi yang tepat. Hasil dari analisis tematik menunjukkan bahwa tema utama yang muncul adalah budaya, sopan santun dan penghormatan kepada orang tua, yang tercermin melalui kebiasaan anak mencium tangan orang tua sebagai bentuk etika dan pembiasaan nilai budaya dalam keluarganya. Dan juga data kualitatif menunjukkan bahwa makanan dalam keluarga tidak hanya berfungsi sebagai pemenuh kebutuhan gizi, tetapi juga sebagai saran pembentukan nilai kebersamaan, religiusitas, dan kebiasaan hidup sehat. Hasil analisis kuantitatif menunjukkan bahwa prevalensi stunting paling tinggi terdapat pada kelompok A. Temuan ini diperkuat oleh hasil analisis kualitatif yang mengungkapkan adanya kepercayaan kuat di kelompok A memberikan makanan bertekstur lembut hingga anak berusia 3 tahun. Praktik tersebut menyebabkan anak kurang terpapar variasi tekstur makanan yang terpenting bagi perkembangan kemampuan mengunyah dan pemenuhan gizi seimbang. Triangulasi antara data kuantitatif dan kualitatif menunjukkan bahwa praktik pemberian makanan yang dipengaruhi oleh kepercayaan budaya berkontribusi terhadap tingginya kejadian stunting pada kelompok tersebut. Kesimpulan analisis menunjukkan bahwa pertumbuhan anak usia 5-6 tahun belum merata, dengan masih ditemukannya anak yang berada di bawah standar pertumbuhan. Analisis komparatif memperlihatkan bahwa anak yang terindikasi stunting memiliki tinggi badan dan berat badan lebih rendah dibanding kelompok lainnya.
Melalui triangulasi data kuantitatif dan kualitatif dapat disimpulkan bahwa praktik pemberian makanan yang dipengaruhi oleh kepercayaan budaya turut berkontribusi terhadap kejadian stunting. Oleh karena itu, pencegahan stunting perlu dilakukan melalui pemantauan pertumbuhan, intervensi gizi, serta edukasi pengasuhan yang tepat kepada keluarga. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.